Jadi apartemen di Surabaya yang ada sosok itu betulan ada. Dan cerita ini berdasarkan itu ada thread-nya gitu kan tentang si tentang si apartemen serem ini gitu. Halo Sobat Brilio, balik lagi bareng gue Nadia. Kali ini udah kedatangan Mas Indra dan Kak Arifin nih. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Kesibukannya apa sih kalau Kak Arifin kan mungkin? By the way, konteks aja. Dia takut banget sama hantu. Oh iya? Banget. Gue sih udah bilang tadi, gue bilang ini pas kita lagi interview nanti tiba-tiba sih hantu Miss Kay datang gitu dari ya? sini Oh, ngomong. keren. Iya. Enggak ada kan? Miss Kay-nya enggak ada kan? Enggak ada, aman Tapi semuanya. coba cek kamar mandi. Jangan. Iya tuh. Nanti beneran ada Kak. Ayo. Karena beneran ada. Ini kayaknya pas nanti nobar atau premier harus datang ya. Datang dong. Ini wajib datang ya, harus dikasih nih Kasih tiketnya. tempat duduk yang di tengah-tengah. Ah. Jadi nggak bisa ke kanan, ke kiri. Yes. Semuanya Miss Kay semua Dan kanan kiri. yang Jangan dampingin dia dong. kiri kanan Miss Kay. Iya. KW sih tapi tetap. Ya yang dampingin kanan kiri Miss Kay tapi di sebelah Kak Arifin ya. Nggak apa-apa. Aman. Kesibukannya apa nih Kak? Lagi mempromosikan Mau promosi. Kesibukannya Wingit mempromosikan. 2 Miss Kay. Nah, Kalau Mas Indra kan juga sibuk ya sebagai konten kreator komedi ini. content creator comedian. Ya kalau nganggur kayak gitu makanya nggak boleh nganggur. Gak boleh nganggur. Gitu, tapi nganggur nggak apa-apa juga sih, enak kok bikin konten-konten gitu sekaligus promo gitu. Sekarang sibukannya lagi seputar bikin konten dan bikin promo. Jadi ada juga nggak bikin promo lucu tapi tentang film ini? Nanti belum terpikirkan ya, nanti coba cari konsepnya dulu kira-kira yang serem-serem. Apa ya apa? Gitu, cuma gitu doang. Ya kan, Bisa gitu. nih. Oh gitu. Gampang ya ternyata ya. Soalnya aja. takut. Apaan tuh? Apaan? Enggak. Enggak, Kak. Enggak ada apa-apa. Oke. Dia yang stres duluan. Masanya sore-sore hujan-hujan gitu ya, Iya. kita harus ngomongin Miss Kay tuh takut terpanggil. Apalagi malam Jumat lagi. Tapi jujur suka nonton film horor atau enggak? Suka. Tapi takut. Tapi takut. Jadi kalau suka abis itu nonton satu film tuh jadi kebayang, Kak. Iya, coba deh. Itu katanya kalau menurut penelitian perfilman Indonesia untuk mengatasi ketakutan itu salah satunya nonton film ini. Itu bisa rasa takut itu hilang. Oh itu udah terbukti secara ilmiah. Udah, ya? kemarin ada beberapa peneliti gitu yang menyatakan. Udah meneliti ya. Oh, jadi Peneliti, berarti salah satu- peneliti dari grup WhatsApp gitu ya? Iya. Iya. Oke. berarti abisnya aku nonton hilang rasa takutnya ya. Iya. Gitu, Makin pasti. takut. Hilang kamunya. Kamunya hilang. Jangan dong. Terus ini kan Pangonan Wingit 2 Iya. Miss Kay gitu. Iya. Kan sebelumnya udah ada Pangonan Wingit kan? Yang Betul. Nah, itu sequel ceritanya tuh sama nggak sih, Kak? Beda Ada pasti. berkesinambungan nggak? Enggak sih, enggak. Ciptanya lepas sih, karena dari segi tempat wingitnya ini panggonannya itu juga beda. Satu di hotel, ini di apartemen, lokasinya juga beda. Yang satu di Jawa Tengah ya di Semarang yang pertama, yang kedua ini di Surabaya, Jawa Timur. Jadi Berarti kalau itu hotel. buat teman-teman yang mungkin agak bingung, kalau panggonan wingit itu artinya tempat yang Tempat angker, angker. gitu. Iya, Jadi bahasa dari Jawa. panggonan wingit 1 ke 2 ya yang sama benang merahnya adalah tempat yang angker. Iya. Cuman sosok angkernya itu beda, Pemerannya, pemainnya pemainnya beda, beda. lokasinya juga beda. Yang sama cuman produser sama sutradara. Iya. Berarti namanya karena itu lokasi adalah tempat yang angker, jadi sebenarnya nggak ada berkesinambungan ya? Nggak ada. Nggak ada, cuman karena itu tuh tempat yang angker waktu itu berlatar hotel dan ini berlatar apartemen. Betul sekali. Wow. Dan itu- makin itu- menyeramkan itu- lagi ya Om. Udah kebal. Itu Terlalu sering makanya udah Kayak saya nggak pernah nonton deh kayaknya ya. Itu Dengan tegangnya berlatar luar di biasa. apartemen. Apartemen. Ya, Yang karena hotel, saya tinggal yang di situ pertama juga. nonton nggak? Hah? Nonton. Nah, ya udah. Yang kedua lebih parah lagi. Oh, lebih parah. Kayaknya nggak perlu nonton deh. Karena saya juga tinggalnya di Nonton apartemen dong. takutnya Nggak apa-apa. kebayang-bayang. Oh, nggak nggak apa-apa. Itu biasa. Tapi kamu tinggalnya bukan di lantai 6 kan? Enggak. Untung enggak. Lantai berapa emang? Lantai Enggak. berapa? Lantai berapa? 18. Aduh. Sebel. serem ya. Enggak kan? Enggak ada apa-apa 18. 18 agak serem juga sih sebenarnya.
Karena iya. 1 ditambah 8 kan 9 tuh. Dibalik 9 dibagi 3. 9 dibalik angkanya jadi 6. Nah, itu dia. Oh iya ya. Ya, tapi nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Tinggal teriak doang. Agak merinding dikit tapi nggak apa-apa sih. Nggak merinding. Nggak ada merinding-merindingnya itu. Terus sebenarnya Mas Indra sama Kak Arif ini percaya nggak sih sama kuntilanak? Kita masih di interview. Iya, malah interview dia. Kebalik kan. Kalau kita sih, kalau aku ya secara pribadi sih, ya yang goib itu ada, tapi nggak usah dipikirin gitu aja. Kita punya beda alam, kita mikirin kita aja sendiri gitu kan. Nggak kalau egois ya. Iya emang ngapain juga mikirin mereka. Ngasih kerjaan kagak, cuma ngasih cerita doang. Iya. Jadi yang bayar bukan sama dia. ngasih deg-degan ya. Iya benar. Gitu sih. Kalau Arifin orang Jerman piye? Orang Jerman. Ya, antara percaya nggak percaya. Cuman kalau ibu aku tuh percaya banget tuh sama hal-hal kayak gitu kan. Ya? Jadi dia selalu yang kalau aku bilang, "Ma, ini mau syuting film horor," dia, "Aduh, Mama nggak enak rasanya. Ya kamu harus permisi ya, harus banyak berdoa ya, gini ya." Jadi walaupun kayak percaya nggak percaya, tapi aku yang ya pesen dari ibu kan. Jadi udahlah. Jadi kalau nyampe lokasi tuh, kalau ada lokasi yang serem atau gimana itu biasanya permisi dulu dalam hati gitu. Terus ya cuma bilang, ini aku nyari duit halal nih, jadi tolong jangan diganggu ya, nggak ada maksud loh gitu. Kalau ada salah kata, salah tindakan, mohon maaf gitu. Jadi percaya nggak percaya sih sama. Tapi sama kayak Mas Indra ya, artinya nggak mau mengganggu juga. Jadi justru kalau denger yang aneh-aneh atau firasatnya aneh, kalau emang nggak diganggu ya udah abaikan saja gitu ya. Kalaupun nggak ganggu ya kan. Berarti kan ini berlatarnya tuh kemarin di hotel, ini di apartemen, tapi ke tingkat kehororannya dan terornya tuh sama nggak sih Kak? Justru meningkat dong. Iya. Meningkat. Kan panggung belajar jadi gini. Jadi level up ceritanya. Oh iya benar. Jadi setannya dia mengupgrade. Yang pertama, ternyata menurut penonton ini serem. Gue mau bikin yang lebih serem Adi. Yang kedua, jadi setannya udah merencanakan untuk bangunan wingit kedua ini dia bikin yang lebih serem. Jadi kita ada level-levelnya. Karena 1, 2. Takut kebaca. Kita udah bikin rencana sampai 10. Nanti boss levelnya di 10. Iya. Gitu. Bangunan wingit 10 nanti. Iya. Tapi kalau kita yang main. Iya. Kita kan 3 sampai. Lu bisa main. Gue jadi hantu dong. Tunggu. Belum dikontrakin sampai 10. Baru 9. Oh, baru 9. Banyak juga sih. Mungkin abis ini tanya deh Mas. Iya, boleh. Iya kan. Terus ini kan berlatarnya tuh di apartemen gitu kan. Apakah ini di lokasinya di mana tadi Kak? Di Surabaya kan. Apakah apartemen di Surabaya itu memang ada yang horor seperti ini? Oh, jadi justru kebalikan. Jadi apartemen di Surabaya yang ada sosok itu betulan ada. Dan cerita ini berdasarkan itu ada thread-nya gitu kan, tentang si apartemen serem ini gitu. Dan akhirnya kita bikinlah apartemen fiktif ini yang terinspirasi atau ya dari cerita asli itu gitu. Tapi kita syutingnya sebenarnya di dalam studio di Jakarta. supaya benar-benar bisa menciptakan mereka ulang tuh kesereman dari apartemen itu. Khususnya lantai 6 yang 9 kebalik yang itu 1+8. Masih diinget ya tetap. Oh kirain bener-bener syuting di lokasi aslinya Kak? Enggak? Ada di lokasi aslinya tapi nggak keseluruhan lah. Oh nggak keseluruhan. Tapi kan ya takut jadi problem juga kan kalau seandainya di tempat aslinya. Jadi orang pada tahu dong gitu. Oh oke. Terus judulnya kan kita udah bisa dapetin nih kuntilanak gitu yang bakal ada di film ini. Miss K kan? Miss K. Terus apakah entitas gaib yang ditampilkan di film ini nih hanya kuntilanak aja? Entitas gaib. Hanya kuntilanak aja atau ada yang gaib-gaib lainnya selain? Kamu maunya apa? Nanti kita masukin. Cukup aja itu satu udah serem pasti Kak. Itu jadi, tuh paling itu loh itu. Jadi sebenarnya kan ini judulnya Miss K. Kalau umpamanya ada yang lain jadi umpamanya tuyul Miss T dong. Ya kan? K dan T. Jadi nanti si K-nya marah. Kan lu pakai nama gua tapi lu ada nongolin tuyul, nongolin yang lain. Gitu. Jadi yang ini edisinya Miss K. Dan intinya kalau dalam hidup itu nggak boleh maruk.
Jadi kalau udah dikasih kuntilanak ya udah kita syukuri aja. Kita syukuri. Berarti berfokus di kuntilanak ya semuanya ya, nggak ada hantu-hantu lain, nggak ada. Nggak ada. Mungkin Waktu nanti itu kalau pas lagi istirahat mungkin itu sepengetahuan aku sih, ya itu mungkin mereka lagi capek. mungkin kalau ada Kuntilanak yang siapa yang kuntilanak capek. Bukan kuntilanak, setan yang lain. Kuntilanaknya yang nggak capek, makanya dia mau syuting sama kita. Aduh, nih hujannya ada air apa ya? Kecipratan. Terus ada hubungan gak sih antara para karakter utamanya nih sama keberadaan Miss K-nya di apartemen? Apakah coba cari tahu asal usul atau mencoba mengusir gitu? Jadi kalau di antara karakter-karakter ini memang ada yang tahu keberadaan Miss K ini. Siapa ya? Nanti harus nonton filmnya. Tapi ada juga yang ibaratnya diganggu sama Miss K ini. Dan akhirnya secara nggak sengaja bertemu. Dan setelah itu kena semacam bisa dibilang kutukan kali ya. Dan akhirnya untuk melepaskan itu haruslah menelusuri dan menelusuri dan melewati berbagai macam rintangan untuk menemukan solusi untuk mematahkan kutukan ini. Jadi kayak ada puzzle yang harus ditemukan gitu oleh mereka gitu, sehingga solusi itu jadi selesailah gitu. Oke. Terus sebelumnya lagi nih, karakter Mas Indra dan karakter Kak Arifin tuh seperti apa sih di film itu tuh? Manusia sih. Ya, bukan Miss K kan? Bukan pastinya. Tiba-tiba kan Mas Indra sebagai jadi Miss K. rambut gondrong dong. Iya. Serem banget tuh tadi. Coba gimana? Wih, gila serem. Kelihatan orangnya juga serem. Kalau aku peranku ya seperti teman-teman lihat kan, orangnya bijak gitu kan, terus bersahaja, sederhana, mukanya juga nggak terlalu sangar-sangar amat. Ya pastinya di sini peran saya nggak jauh-jauh dari itu. Kurang lebih ya sama. Kurang lebih. Ya susul lah. Ya susul lah ya. Iyalah, gitu. Perannya gitu. Tokonya namanya Aiman. Pemilik apartemen. Oh, pemilik apartemen Sasmaya. Iya, Sasmaya. Itu dia pemiliknya tuh. Oh. Gitu. Pasti ya bijaksana gitu. Pasti kelihatan orangnya bijaksana dan ya itu tadi bukan troublemaker lah. Dia tuh orangnya yang lebih dewasa daripada Ryan. Ya iya pastinya. Iya. Beda umur ya. Iya, beda umur. Iya. Kelihatan sih kayaknya ya. Nanti kita buktikan nanti ya. Setelah nonton. Tanggal 25 Desember. Kalau Kak Arifin gimana Kak karakter? Kalau aku di sini berperan sebagai Ryan. Ryan itu seorang detektif. Silup. Tahu nggak silup? Ada yang tahu nggak silup? Tahu kan? Apa? Silup, itreng. Berarti dia ini orang-orang gaul, silup. Apa tuh? Apa Om? Polisi. Oh. Itu kode apa tuh? Ada. Kok itu silup? bahasa Orang gaul. Kelihatan umur berarti. Itu ada zamannya. Oh, pada zaman dulu. Iya. Itu namanya silup. Kelihatan kita masih muda ya Kak? Oh, muda banget. Aku nggak tahu itu apa gitu. Ayo Pak Detektif, ayo Pak Silup. Ya. Gali kuburan sendiri sih. Untung ada yang seumuran. Oh, seumuran. Ada temennya. Itu bahasa banyak lagi itu sekarang lagi dipakai anak-anak Gen Z. Oh gitu. Iya. Silup gitu. Terus apa? Agit. Ya kan? Agit. Aku taunya nggak tahu Agit. 3 benar. Aku taunya Skipedi gitu kan. Bahasa Jerman. Kok bahasa? Itu gen Alpha. Oh, Alpha. Asa anak gua dong Alpha. Kan aku seumuran itu. Oke. Iya. Ya, terlanjut aja. Karakternya Kak? Jadi polisi, jadi polisi. reserse yang sebenarnya polisi di Jakarta, cuman akhirnya ditugaskan di Surabaya dan menyelidiki sebuah kasus mutilasi yang melibatkan penghuni dari apartemen Sasmaya, tapi kasusnya bukan di apartemen Sasmaya. Tapi secara nggak langsung akhirnya ikut menyelidiki di situ juga. Nah, begitu akhirnya terjadi berbagai masalah di lantai 6,
di apartemen saya Semayang. Ya udah, aku ikut terlibat juga dalam kasus itu dan aku harus ikut melewati berbagai macam rintangan dan menuntaskan kasus ini ya untuk menyelamatkan orang-orang yang aku sayangi. Gitu. Termasuk aku. Dia sayang. Kan selamat buktinya ada di sini. Iya benar. Selamat dong. Seru nggak Kak Arifin? Mas Indra polisi? sih lumayan lah, oke, seru. Memerankan jadi polisi seru nggak? Memerankan polisi seru. Kalau pakai seragam tuh berapa kali tuh aku pas pakai seragam aku yang seru kali ya kalau sekarang aku ke tengah jalanan tiba-tiba ngatur lalu lintas gitu kan. Atau tiba-tiba sini gitu kan. Nilang orangnya. Nilang orang. Gitu. Tapi enggak ya. Tidak, saya tidak melakukan itu. Jadi kalau sebagai reserse, sebagai detektif kan nggak harus selalu pakai seragam ya. Jadi lumayan sering pakai baju bebas, cuman tetaplah pakai jaket kayak gitu-gitu, biasalah reserse. Terus setiap kali pakai seragam sih seru ya, karena kayak nggak tahu gimana pas pakai tuh tiba-tiba jadi tegap sendiri gitu kan. Gitu. Langsung otomatis gitu. Wibawanya keluar gitu kan. Karena pakai kemben ya. Ya jadi kalau ada orang yang nyaut gitu, Vin, siap. Gitu. 86. Enggak, itu enggak. Oh enggak. Siap aja. Siap aja. Siap aja. Jadi seru sih menjadi polisi. Iyalah kalau polisinya kayak Kak Arifin ya, tilang saya Pak gitu. Iya. Tapi kalau reserse nggak pernah nilang sih. Oh iya sih, nggak nilang sih dia divisinya ya. beda. Orang sih. Nangkep orang ya udah tangkep aku Pak gitu. Kamu bersalah? Enggak. Tangkap aja gitu. Tapi pasti iya deh kalau ada kayak gini kan. Kalau aku sih enggak ya. Enggak ya kalau Enggak Mas mau ya. aku. Katanya pasti ya. Aku enggak mau. Pasti kan? Pasti nggak? Gitu. Langsung jadi gitu, tegas jadi polisi. Satpol PP itu mah. Beda lagi. Terus di teaser trailernya kan ada dialog. Oh, kamu udah nonton? Hah? Udah nonton? Trailernya udah nonton? Teasernya. Udah nonton dong? Udah nonton? Padahal kita belum kita belum nonton. Bohong bang. Wah. Kamu udah nonton duluan? Waduh. Kan aku tadi udah dikasih bocoran dikit. Buat Kamu boleh nonton bacakan. Udah boleh nonton dulu. teaser trailer. Terus kok ngajak-ngajak gitu? Ya udah yuk kita nonton teasernya dulu yuk. Ada jatuh soalnya. Jadi gimana teasernya gimana? Udah kan kakak udah nonton kan? Ceritain dulu dong. Enggak jadi itu udah nonton kan? Belum. Enggak serius. Terus Kak belum nonton. Coba. Enggak, dia belum. Gua udah. Udah. Oh, udah. Teasernya kan? Iya, teaser. Iya. Udah kan nonton. Nah, Teaser itu ini teaser. teaser. Oh, ini teaser ya? Oh, teaser. Teasernya belum. Udah. Nah, itu kan ada kata-kata terus siapapun yang memasuki tempat itu Nah, itu kan akan dialog mati. saya. Nah, Anda lihat kan Di berarti saya hari- di halaman berapa? Makanya Di tadi pas skenario. Mas bilang Mas bijak, nggak tahu dong saya halaman berapa. Nanti saya coba tanya dulu. Makanya pas Mas tadi bilang bijaksana kayak tidak mungkin gitu. Lu kan itu ngasih tahu. Pokoknya kalau yang udah ke sana dalam 4 hari kan, petang dino maghrib ya kan? Maghrib mati di hari keempat. Hari keempat itu ngasih tahu, berarti kan bijak. Kalau nggak ngomong kayak gitu berarti nggak bijak dong. Tapi di teasernya nggak gitu loh cara ngomongnya. Masa sih? Kecuali kalau 4 hari tapi nggak gitu cara ngomong. Gimana Berarti harus kita ngomongnya? rubah berarti. Set gitu. Ada gerakan gitu. Harus dirubah itu berarti entar 4 hari. retake gitu kan. Kalau itu jadi lucu Kak. Minta di retake aja ya gitu. Jadi orang ketahuan dong. Jangan di retake dong. iya, nggak usah deh. Tapi itu justru makin penasaran gitu, Iya, Mas benar, kayak. benar. Ngomong-ngomong apa tuh? pertanyaannya apa tadi ya? Kayak itu tadi, Pertanyaannya petang di dino. teasernya kan ada dialog itu tuh, apakah pernyataan itu tuh jadi sumber konflik di film ini? Oh iya dong. Iya, kalau udah jadi highlight itu berarti konfliknya adalah di 4 hari. Jadi masalah utama yang terjadi di situ. Di 4 hari. Iya, jadi setelah dikutuk ada waktu 4 hari. Katakan jangan memasuki tempat itu. Tempat apa sih yang nggak boleh dimasukin 4 hari? Nah. Yang bisa mati itu. Ya tebak. Ayo. Ayo. Gitu, tebak semua Tempat ikutan ya. apa? Tempat apa yang kalau masuk ke situ kena kutukan 4 hari? Ayo. Jawabannya nanti tulis di kolom komen ya. Ya. Jangan lupa subscribe sama pencet bel ya. Ya ada tempatnya, ada tempatnya yang pasti yang Apakah apartemen itu? Nah, itu pertanyaan bagus. kalau kita tadi ceritanya pasar pasti di pasar.
Ini kan dari tadi kita ceritanya apartemen. Ya Mana kan? tahu bukan kan tempat yang di Kalau yang nggak di berbahaya. apartemen di mana kira-kira? Nah, Di basement. basement apartemen. Yang apartemen juga. Di Ini lumayan asbun ya. Ini sebenarnya kita semua jadi ikutan asbun nih. Gitu. ke bawah sama Mas Indra. Iya, iya. Jadi itu ceritanya ya di apartemen pastinya. Pasti di apartemen. Iya. Dan tempat itu tuh ada di apartemen. Iya, tempat Iya. itu. Yang di lantai berapa tadi? Ayo. Nah, Di lantai itu. 6. Nah, Nah, bener ya. Udah mulai terkuak nih ya. Iya kan, udah mulai Iya. terkuak. Karena ada detektifnya juga di Iya, sini, iya, ada yang benar. pemilik apartemen. Nah. Cuman nggak bisa kita kuak semua sih. nggak Jangan. boleh. Jangan. Karena kalau kita, Kita kuak nguapnya semua, tanggal 25 Desember nanti aja. pada nggak nonton. Betul. Iya kan? Kalau mau menguap ya itu aja, minum kopi kan, udah enak. Luak. Nguap sih. Ya tapi gue luak ya. Boleh. Masih masuk lah. Masih masuk lah ya. Masih oke. Masuk kan? Sakit kepalaku. Ini film horor apa film komedi sih Mas? Setengah. Setengah horor, setengah komedi. Jadi Filmnya horor. Filmnya horor. Mainnya komedi. Kalau kata aku sih ini crossover jebakan nih. ya. Iya. Pas promosi kita dibikin tertawa-tawa ya. Memang. Pas nonton. Wah, Jadi ada gini. pasti. Memang begitu cara kita supaya membuat kamu nyaman. Ini sumpah tuh. Supaya kamu masuk ke dalam ruang bioskop Iya. dan nonton. Tapi begitu lampunya mati, apaan tuh? Oh, kalau lihat tadi sumpah tegang banget lagi. Beneran yang kayak deg-degan loh. Iya. Gitu. Jadi dia pendongeng yang hebat berarti. Aktor hebat lah. Oh, luar biasa. Arifin Luar Putra. biasa. Arifin Putra. Siapa yang nggak tak kenal? kenal dia. Jagoan. Si boy itu. Makanya. Bukan Mas Halu. Beda beda Oh iya bro. benar. Beda kak. Terus ini kan judul filmnya bahasa Jawa. Terus ada beberapa kata-kata juga tuh menggunakan bahasa Jawa gitu. Emang ini keseluruhan filmnya nih ada nggak sih peran budaya Jawa di film ini? Gitu. Misalnya kayak ada penggunaan ritual, pengetahuan tradisional untuk melawan mengatasi. Banyak sih ya. Banyak banget unsur-unsur. Tadi seperti yang aku ceritain tadi kan ini memang unsur Jawa di Jawa Timur gitu. Jadi kita banyak mengangkat budaya Jawa Timurnya. Bahkan ada tarian topengan itu dari Malang asli. Jadi Lamongan. Malangan ya? Malangan namanya itu. Malangan, Di ya. Malang, syutingnya di Malang maksudnya. Oh, iya, iya, Lamongan. Kalau Lamongan itu soto Lamongan. Oh, gitu. Iya. Beda ya? Beda. Oh. Jadi si topengan ini aslinya adalah dari Malang. Nah, kita bahkan syutingnya itu di tempat perajin topeng itu yang untuk tari itu. Dan itu hampir punah sih memang. Gitu. Nah, di sini ada si Kalista sama Cinta Laura itu dia belajar tarian tradisional topengan itu yang dari Malang. Dan kita syuting di Malang tuh di itu ya, di pembuat topeng. Iya, pembuat topeng itu. Ya, jadi di Malang di Bagus banget tempat tuh, pembuat topeng tuh itu kan kayak rumah Jawa yang tradisional gitu kan. Joglo. Joglo gitu. Nah, pas masuk itu tuh emang hawanya beda sih. Kayak top mistis banget, gitu. iya. Nggak serem tapi mistis aja gitu. Oh, nggak serem tapi ada ya hawa-hawa mistis Iya, yang iya. seni yang Jawa gitu. Jawa. Karena kan konon topengan itu kan dia tuh harus diisi. Jadi nggak hanya topeng. Nggak cuman topeng. Nggak topeng aja. Jadi pas dia dibikin, karena aku sempat ngobrol sama yang bikin itu juga, itu memang diisi supaya ya penarinya itu banyak yang tertarik. Kayak tertarik dalam kata dari segi penampilan tariannya. Tariannya sih keren banget. Keren banget, apalagi si Cinta sama Kalista, dia belajar dari penarinya langsung, bagus banget sih. Itu sih salah satu budaya yang yang kita diangkat angkat. ya. Karena emang iya sih, maksudnya udah banyak mungkin anak-anak zaman sekarang udah nggak tahu, oh ternyata Iya. ada tari topeng gitu. Iya, tari topeng. Berarti asalnya dari Malang. Dari Malang. Dari Malang ya. Topengan. Dan Tari syutingnya bener di sana dan Cinta Laura juga belajar. Belajar koreonya lumayan lama kok mereka itu. Semingguan gitu ya latihannya. Jadi kita syuting Jakarta, Malang, Bromo, Surabaya. Oh, seru ya sambil jalan-jalan ke daerah. Iya. Bromonya seru tuh, dingin. Iya dingin ya. Ini kayak di sini dingin.
Dingin. Oh, kirain Bromo itu panas. Kan ada api, gunung api. Mati dong. Berarti ada pakai bahasa Jawa juga ya beberapa kan? Nah, itulah kehebatan seorang Indra Brasku di sini. Yes. Gitu. Ini dibutuhkan sebuah peran yang sangat fenomenal karena nggak butuh effort karena memang aku orang Jawa. Gitu ya. Jadi Jadi situ transformasi sampai bisa ngomong bahasa Jawa gimana tuh? Apa aja kiat-kiatnya tuh? Iya, itu sebagai orang Jawa ya. Transformasinya pada saat kalian harus merasakan di mana kalian lahir di situ, tinggal di situ, baru bisa jadi ngomong bahasa susah Jawa. dong ya? Susah, harus jadi rintangannya apa aja yang dilewat itu? Ya itu tadi, lahir di sana, sekolah di jadi sana. khusus buat film ini sampai lahir di sana? Iya, khusus. Jadi memang film ini diperuntukkan untuk saya yang selama ini terlahir di Kota Malang gitu kan. Dan film ini banyak menggunakan bahasa Jawa Timur. Beda, Jawa itu kan banyak. Jawa Tengah aja macam-macam, Jawa Timur juga macam-macam gitu logatnya gitu. Nah, ini Jawa Timur khususnya di Malang dan Surabaya. Gitu. Pas jadi Mas banget. Indra banget gitu ya. Ini produser, sutradara, casting director itu semuanya pas banget dengan mengangkat saya sebagai tokoh Naima. Luar Saksikan biasa. tanggal 25 Desember. Tetap jualan. Kalau Kak Arifin sendiri ada menggunakan logat Jawa nggak di film ini? Dikit banget, tapi juga tetap aja emang dia Jakarta settingannya sebagai orang Jakarta yang ditugaskan di Surabaya. Jadi kalaupun ngomong bahasa Jawanya ya mungkin nggak sempurna seperti Bapak ini yang lahir di Jawa gitu ya. Tapi berarti ada beberapa dialog mungkin logat Jawa gitu ada kan? Ada dikit. Susah nggak Kak? Ya, susah lah. Susah. Berat. Karena itu kalau nggak aktor top nggak bisa. Karena awalnya nggak ada, terus tiba-tiba on the spot, Mas Guntur sutradara, kayaknya pakai Jawa asik nih gitu kan. Lah gimana gitu kan. Jadi nggak itu ya sering terjadi. Kalau mungkin Arifin di sini yang nggak terlalu berat gitu ya, maksudnya yang celetukan gitu ya. Kalau aku tuh bisa yang tadinya kita reading itu bahasa Indonesia, terus tiba-tiba suruh ganti. Mas Indra, kayak ini bagusan pakai bahasa Jawa. Waduh, udah akhirnya ya di bahasa Jawain gitu. Tapi kan Mas Indra udah aktor hebat ya. Itulah. Tinggal. Jadi buat produser-produser yang membutuhkan pemain yang bisa bahasa Jawa, silakan hubungin nomor di bawah ini. Gitu. Boleh. Tetap jualan harus. Tetap bener-bener. Berarti Kak Arifin ada dikit susah ya Kak? Berlogat. Kalau di sini susah. Coba Kak boleh nggak aku sih kan aku mau nggak denger? sejago Indra Brasko. Mau denger dikit dong kalau misalnya Kak. Berani bayar berapa? Nah, itu. Karena dia per dialog beda. Ada berapa nih Kak ya? Orang waktu waktu acting aja itu disiapin amplop. Ini kalau umpamanya ini bahasa Jawa, boleh? Si amplop baru dia bisa ngomong. Jadi awalnya nggak bisa, terus tiba-tiba bisa ya. Oh iso. Langsung iso. Langsung iso ya. Ngomong bahasa Jawa. Siapapun bisa sih kalau ada amplopnya sih memang. Diiso-isoin. Diiso-isoin gitu. Terus cuman iso aja, aku pengen denger dong gitu, Kak Arifin. Itu udah satu kata tuh udah gratis loh. Udah gratis ya, oh iya. Nanti nggak mampu bayar udah. Oke, terus kita udah ngobrol-ngobrol tadi tuh Mas Indra. Oh kita udah ngobrol ya tadi? Udah. Bercanda. Aku pikir aku mimpi belum gitu. nih kayaknya. Ngobrolin Panggonan Wingit 2 tentang Miske gitu. Walaupun semuanya nggak bisa kita spill karena biar makin penasaran gitu kan. Benar. Tentang apartemen, tentang lantai 6. Tentang tari Jawa. Tari Jawa, tari topeng. Terus ada kata-kata yang kayak masuk ke sana 4 hari mati. Nah itu kan menjadi teka-teki yang mungkin kita akan melihat detektif dari Kak Arifin ini memecahkan sebuah ceritanya gitu kan. Nah terus buat sobri-sobri ini kasih dong masing-masing dari kalian 2 alasan kenapa harus nonton Panggonan Wingit 2. Buat Sobri, hai Sobri, Pakai bahasa Jawa dong Mas. Awamu kudu nonton, wah ya. Buat kalian harus nonton Panggonan Wingit 2 Miske ini karena kenapa? Karena ada kita berdua di situ. Wah, kita jualannya gitu amat. Justru apa dong lu? Gini, ini cerita.
Ini ceritanya sangat menyeramkan gitu ya buat pencinta film horor. Ini salah satu film yang menurut aku akan menutup akhir tahun dengan sempurna. Yes. Ya ini film pas banget lah buat sobri-sobri selama liburan Nataru ya. Ya, benar. Jadi ini film horor iya, jadi ada seremnya. Tapi pada saat yang sama banyak banget actionnya, jadi seru banget deh. Pokoknya film entertaining, film popcorn banget. Pokoknya nggak bakal berasa tiba-tiba nonton bentar, popcorn udah habis saking serunya gitu. Jadi ada banyak unsur air di sini, ada pergulatan di dalam air, ada underwaternya, ada mobil ketabrak lah, terus ada fightingnya juga banyak banget, dan juga tentunya ada hantu-hantu di sini yang benar-benar seru dan serem banget gitu. Jadi kalian wajib nonton tanggal 25 Desember 2024 di bioskop kota kalian. Betul sekali. Oke, makasih buat Mas Indra dan Kak Sama-sama. Arifin udah Terima ngobrol-ngobrol. Terima kasih. Sampai bertemu nanti kita di gala premier buat nonton. Harus nonton. Iya, harus nonton. Aku soalnya request nonton sebelah Kak Arifin. Oke. Iya. Ya. Oke. Nonton ya. Nonton. Dadah Sobri. Dah, Sobri. Sobri. Sobri.